and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to... Dan ini adalah iPhone pertama yang diperkenalkan oleh Apple yang diintroduce oleh mendiang Steve Jobs. Ini adalah iPhone generasi pertama dan gua sempat make iPhone seri 2G ini. Dan varian terakhir yang diintroduce, yang diperkenalkan oleh mendiang Steve Jobs adalah varian seri 4. Dengan ciri khasnya iPhone dari dulu adalah seri S. Tapi ya, untuk saat ini kita tidak menemukan lagi seri iPhone dengan embel-embel varian S lagi. Oke, di sini gue ngajak lu untuk nostalgia terhadap produk Apple seri S tercanggih yang pernah dibuat oleh Apple pada saat video ini diedit, dan ini adalah seri S yang paling canggih. Ya, ini yang unit yang lagi lu lihat ini adalah seri S dan varian Plus maupun yang varian biasa. Kalau kita pakai HP ini untuk saat ini memang udah banyak banget updatean-updatean yang tidak bisa dicapai oleh HP ini. Tapi gue pernah nyoba pakai HP ini sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu di tahun 2023 saat video ini diedit. Handphone ini tuh yang gue rasakan dengan seri S terakhir oleh Apple punya, ini masih cukup powerful, masih cukup overkill menurut gue secara pribadi untuk pemakaian normal. Seperti balas WhatsApp, melihat-lihat konten-konten Instagram, TikTok, dan lain-lain. HP ini benar-benar bisa banget nemenin gue dan gue takjub sih. Makanya gue buat video ini lagi dan gue kayak amazed banget kenapa HP yang mungkin udah dibilang HP ini adalah HP zaman batu, tapi masih beredar banyak di pasaran Indonesia saat ini dan lu masih bisa beli bebas berkeliaran dimanapun ya. Ini lu masih mudah banget untuk dapetin seri S untuk varian iPhone ini. Gue coba jelasin agak rinci di video ini. Yang pertama adalah iPhone S ini adalah salah satu varian badak yang pernah diciptakan oleh Apple punya. Untuk dari sisi fisiknya aja, Apple itu sangat-sangat belajar sekali dari varian 6 biasa yang mudah bengkok dan varian S ini penyempurnaan. Bahkan kalau dibandingkan dengan Android yang baru yang non-flagship, ya memang nggak apple to apple dan nggak bisa dibandingin sih. Cuman gue hanya sekedar sharing aja dengan harga yang sama. Kalau kita beli Android itu bakal dapat spek yang banyak, yang membludak. Dan kalau kita bandingkan juga dengan iPhone yang the latestnya, yang varian terakhir dengan yang masih pakai home button dan yang non-pony, yang varian plusnya, contoh kayak iPhone 8 Plus yang lagi lu lihat ini, karakter iPhone 6s itu masih bisa menyaingi kedua handphone ini. Baik Android yang fiturnya banyak, baik ya feel flagship yang masih bisa lu rasakan di iPhone seri-seri yang masih dapat updatean iOS terbaru. iPhone varian S yang terakhir ini tuh masih bisa nyanggupin untuk performa pemakaian normal banget. Dan kalau dibandingkan dengan yang sempat varian paling dicari saat ini kayak varian generasi SE 2020 ini atau SI 2000 seri kedua ini maksud gue, iPhone ini pun kalau dibandingkan head to head antara seri S dengan seri SI 2020 ini kalau lu make secara apa ya, kayak usualnya itu kayak cuman buka WhatsAppan, kayak balas chat daily banget, lu gak bakal ngerasain perbedaan yang terlalu kentara banget ya, kayak perbedaan zaman banget, enggak. Lu kayak ngerasain, oh ini Apple gitu, lu masih bisa ngerasain. Bahkan kalau lu ganti baterainya dengan yang baru pun, seri S ini tuh kalau lu dapat baterai yang bagus tuh kayak beda-beda tipis untuk performa baterainya dengan varian SI 2020. Kenapa? Karena kalau lu beli SI 2020 tuh mayoritas rata-rata baterainya tuh masih bawaan Apple, masih copotan Apple yang which is tuh baterai health itu sekitar 90-80%an ke bawah. Jadi kalau dari sisi baterai performance, perbedaan yang lu rasakan antara seri S terakhir ini dengan iPhone yang terbaru dengan ukuran yang compact di sama-sama 4,7 inch, lu ngerasa perbedaan baterainya tuh gak terlalu signifikan perbedaannya, dan ini gila banget. Sekuat itu Apple ngebuat produknya, sesempurna itu Apple ngebuat produknya pada saat itu. Mulai dari durability-nya,
seri aluminiumnya, bahan aluminium 7000-nya pun berbeda dengan dari iPhone 6 biasa. Kenapa gue bilang iPhone seri S ini badak yang varian terakhir? Kalau kita lihat kameranya, bodinya itu semua tuh ngalamin perubahan yang drastis banget. Mulai dari 12 megapiksel yang sebelumnya 8 megapiksel, mulai dari penggunaan bahan material bodinya yang sebelumnya gampang bengkok di saku dan gampang kita bengkokkan di seri 6, itu mudah banget. Dan kameranya pun gila banget. Ya, gue coba bandingin deh sama handphone yang lagi viral saat ini kayak si S23 ini. Memang nggak apple to apple ya, tapi kalau dibandingkan dari sisi harga, itu ciri khas flagship Apple ini masih kelihatan kalau dibandingkan dengan Android yang harga yang sama dengan seri S terakhir ini. Gue kayak bingung gitu. Lengkap beberapa generasi, tapi Apple bisa banget gitu mempertahankan aura flagshipnya di seri S ini. Dan kalau dibandingkan sama Samsung yang harga-harga compact, yang fiturnya banyak, entah kenapa ya, untuk sisi kebadakannya seri S itu tetap one of the best. Gue udah sering banget buat konten kerusakan-kerusakan iPhone yang terjadi di seri-seri lawas. Cuman kalau lo perhatiin, kenapa rata-rata tuh seri S yang gue garap? Iya, karena resiko keberhasilannya tuh seri S cukup tinggi dan mesinnya itu awet banget, kuat banget. Kalau dibandingkan sama Android dengan tahun yang agak baru sedikit ketimbang seri S pun, itu udah banyak yang amsyong, udah banyak yang mokat. Untuk dari mesinnya, layarnya udah amburadul. Tapi untuk seri S ini, dia tuh masih bisa nyanggupin dengan Android yang baru, baik flagship dan non-flagship, itu gila banget. That's why gue sampai saat ini juga masih megang seri S untuk gue keep, karena gue suka banget, ya ibaratnya kayak semi-semi collection lah untuk saat ini. Nah, kalau lu nanya, mungkin lu ada yang belum pernah megang seri S terakhir, kalau ada yang belum ya, itu kayak nggak bisa dideskripsikan. Mungkin kalau lihat speknya tuh sangat-sangat rendah untuk seri S terakhir ya. Dan lu juga pasti komparasi lah untuk layar. Contoh kayak Android yang layar udah 90Hz, itu tetap nggak bisa disandingkan dengan seri S ini. Dengan spek standar, yang layarnya kecil, yang masih ada home button. Tapi kalau lu megang seri S ini, auranya tuh kayak kesan-kesan Steve Jobs itu masih tinggi ya, meskipun mendingan Steve Jobs itu memperkenalkan iPhone seri terakhirnya, the latestnya itu di varian 4 ya kan. Dan gue kalau megang iPhone seri S yang terakhir ini juga, ini berasa ini loh Apple gitu. Dan gue juga ada histori tersendiri sih untuk varian S ini. Dulu saat HP ini masih di atas 10 juta gue beli dan gue proud parah pada saat itu. Gue bener-bener Apple fanboy garis keras banget lah. Karena gue saat megang seri S ini pada zamannya ya, HP ini terlalu kelewat overkill, dan mau Samsung seri apapun itu kayak berasa lewat aja. Build materialnya, kualitas kameranya dengan spek yang minim, gak sampai 20 megapiksel yang digembar-gemborkan Android flagship lain pada saat itu. Dan emang hanya cukup kecil pada saat itu juga meskipun yang varian plusnya. Tapi entah kenapa semua kesempurnaan itu melekat di spek yang standar banget yang diberikan oleh Apple. Dan untuk varian S pada saat ini pun kalau lu dapat baterai yang bagus yang kayak gue bilang tadi, ini pun masih enak banget dipakai. Dan sumpah, ini ada varian S tercanggih yang pernah dibuat oleh Apple saat ini. Dan kalau lu tanya apakah HP ini masih bisa dipakai, kalau lu tanya ke gue jawab iya, masih bisa dipakai untuk pemakaian ringan. Dan sumpah HP ini masih berasa banget aura flagshipnya.